Selamat siang adik-adik kelas 3 akuntansi SMK Karya di mana saja kalian berada. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah kerja atau proses kerja dari akuntansi yang pernah Bapak janjikan kepada kalian. Untuk membahas soal ini mungkin lebih bagus atau lebih awal saya ingin jelaskan tentang lembar soal dulu yang ada dipegang itu. Pada lembar pertama ya, itu di SPK 1 itu tentang petunjuk penyelesaian soal. Jangan lupa bahwa ini adalah soal praktek ujian kelas 3 tahun lalu. Oleh karena itu ya, adik-adik lihat, perhatikan, cermati baik-baik di dokumen soal itu. Ya, pada halaman 1 itu hanya petunjuk, mungkin tidak perlu diperhatikan. Lalu pada halaman 2 ya juga, tapi sedikit saya jelaskan di bagian 3 itu tentang soal atau tugas. Judul tugasnya itu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Tahapan pertamanya itu adalah mengentry jurnal. Ya, lalu langkah-langkah kerjanya adik-adik silakan baca di situ. Jurnal-jurnal yang disediakan adalah jurnal khusus. Adik-adik tentu memahami jenis jurnal khusus itu ada 4. Ada yang disebut dengan jurnal pembelian atau purchase journal. Ada yang disebut dengan jurnal penjualan atau sales journal. Ada yang disebut dengan cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Dan yang keempat itu adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Lalu dalam soal ini disediakan juga ya tambahannya itu adalah jurnal umum atau general journal, petty cash journal, dan yang terakhir itu nanti adalah kartu persediaan atau inventory card. Adik-adik sekalian, dari data-data ini nanti, dari jurnal khusus ini nanti, Bapak ingin menjelaskan satu jenis transaksi untuk diisi setiap jenis jurnal yang Anda miliki. Ya, karena itu pada saat nanti menjelaskan tentang jurnal, tolong perhatikan baik-baik ya, kira-kira cara atau langkahnya mengisi lembar-lembar kerja Anda. Baik ya, kita lewati halaman ini, kita masuk pada ya kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi di bagian B itu ya, kalau kita lihat di situ UD Buana mengambil kebijakan akuntansi sebagai berikut. Di bagian umumnya itu A, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Accrual basis itu artinya adalah, mungkin adik-adik pernah dapat di kelas 2 dulu. Accrual basis, kalau belum dapat, tolong ini dicatat di dalam, ya di balik lembar soal Anda itu. Accrual basis artinya adalah suatu sistem pengakuan keuntungan, laba atau rugi pada saat terjadinya transaksi. Sekali lagi, pengakuan keuntungan, laba atau rugi pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhitungkan apakah uangnya sudah diterima atau belum dan biaya-biaya sudah dibayar atau belum. Itu maksudnya accrual basis itu. Pengakuan keuntungan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhitungkan apakah uangnya sudah diterima atau belum dan biaya-biaya sudah dibayar atau belum. Itu untuk ya sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Ya. Lalu kita lihat di situ ya, semua baik pembelian atau penjualan semuanya nanti dikenakan PPN 10%. Lalu termin pembayarannya net 30 ya, atau N/30, jangka waktu pembayaran selama 30 hari. Dan seterusnya kita lihat di ya bagian tugas ya, bagian tugasnya Anda, rincian tugas Anda itu ada ya sales journal dengan rekapitulasinya dan seterusnya ya. Lalu di daftar akun, adik-adik sekalian ya, itu mungkin dulu pada saat Anda kelas 1 atau kelas 2 itu menggunakan bahasa Indonesia, nama akunnya itu pakai bahasa Indonesia. Tapi ya di kelas 3 ini nanti kita buat ya dalam bentuk istilah semua. Oleh karena itu ya pada halaman ini ya, mungkin di halaman 4 ini itu nanti adik-adik baca arti dari istilah. memahami istilah, karena di dalam soal ini nanti semuanya menggunakan istilah.
akun-akunnya menggunakan istilah seperti ya cash in bank, itu artinya kas di bank. Lalu ada petty cash, itu sama dengan kas kecil. Sebenarnya sama, tapi menggunakan istilah. Lalu account receivable, allowance for doubtful debts, atau penyisihan kerugian piutang dagang, dan seterusnya ya sampai dengan halaman 5 ya, sampai dengan halaman 5. Itu nanti Bapak akan ya memberikan tugas kepada Anda untuk ya mencatat kembali istilah-istilah ini. Ya, oleh karena itu tolong dibaca baik-baik. Lalu ya pada bagian C ini tentang neraca saldo. Ya, Anda lihat di situ semua menggunakan istilah trial balance. Ya, trial balance itu sama dengan neraca saldo. Ya. Lalu di situ ditulis cash in bank, tidak menggunakan istilah kas di bank lagi tadi. Semua menggunakan istilah akun-akunnya dalam bahasa Inggris. Ya. Oleh karena itu tolong adik-adik sekali lagi baca baik-baik tentang ya istilah-istilah akuntansi ini. Lalu di daftar customer dan supplier, ini maksudnya ya customer atau supplier itu adalah debitur dan kreditur. Customer itu sama dengan debitur dan supplier itu sama dengan kreditur. Ya, sehingga di bagian bawahnya itu ada saldo piutang dagang, ada saldo utang dagang. Lalu ya tolong di bagian G ini tentang persediaan barang dagang. Ini sangat penting ya, persediaan barang dagang itu pada saat nanti adik-adik mengisi kartu persediaan, jangan lupa saldo-saldo awal yang ada di daftar ini. Lalu pada saat menentukan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, ya tolong diperhatikan lembar ini. Itulah adik-adik sekalian gambaran awal dari soal ini. Oleh karena itu ya sekarang Bapak masuk pada dokumen-dokumen transaksi atau ya bukti-bukti transaksi. Adik-adik sekalian, untuk dokumen transaksi dalam soal ini itu sebanyak 29 ya, sebanyak 29 bukti transaksi. Nanti ya untuk pengisian di dalam jurnal, Bapak ingin menjelaskan satu jenis transaksi untuk dicatat pada jurnal khusus. Ya, oleh karena itu adik-adik harus melihat atau memperhatikan baik-baik cara mengisinya. Saya hanya memberikan satu jenis transaksi dan selanjutnya adik-adik harus mengisi sendiri ya. Seperti yang kita lihat ini ya, itu bukti pengeluaran kas. Ya, adik-adik sekalian, kita lanjut untuk jenis-jenis jurnal khusus. Mungkin lebih bagus Bapak jelaskan saja berdasarkan urutan lembar kerja Anda. Yang pertama itu kemarin itu purchase journal, itu sama dengan jurnal pembelian. Ya, purchase journal itu sama dengan jurnal pembelian. Lalu ya pada lembar berikutnya silakan Anda buka ya. Di situ ada sales journal ya, yang kedua itu sales journal, jurnal penjualan. Lalu ada ya cash receipt journal. Cash receipt journal itu jurnal penerimaan kas. Lalu berikutnya cash payment journal, itu sama dengan jurnal pengeluaran kas. Sekali lagi 4 jenis jurnal khusus. Pertama purchase journal, yang kedua sales journal, yang ketiga cash receipt journal, yang keempat cash payment journal. Tetapi seperti di awal tadi saya sudah menjelaskan sedikit bahwa dalam soal ini nanti ya itu ada tambahannya, itu jurnal umum. Jurnal umum itu sama dengan ya general journal. Ya, jurnal umum itu sama dengan general journal, jurnal umum. Lalu ya nanti ada yang namanya ya daftar persediaan atau kartu persediaan ya. Kartu persediaan barang dagang, inventory card. Jenis barangnya sudah ditulis semua ya, kodenya juga sudah. Nanti tugas Anda itu tinggal mengisi kolom-kolom ini. Itu akan saya jelaskan ya setelah yang jurnal khusus selesai. Itu jenis jurnal khusus sampai dengan kartu persediaan. Adik sekalian, mari kita masuk pada ya jurnal yang pertama. Jurnal pembelian ini tadi atau purchase journal ini tadi fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit.
semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Itu fungsi jurnal. Ya. Lalu, kalau nanti pada saat Anda praktek mengisi kolom atau ya format jurnal ini, maka adik-adik harus memahami fungsi-fungsi kolomnya. Ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang jurnal pembelian ini. Kolom date. Date itu di setiap jurnal itu nanti ya, di setiap jurnal itu nanti ada semua date. Karena itu ya, tolong perhatikan, date itu sama dengan tanggal. Mencatat tanggal terjadinya transaksi. Ya, itu kolom date. Mencatat tanggal terjadinya transaksi. Di kolom kecilnya ini tinggal diisi tanggalnya saja nanti. Lalu invoice number ya. Invoice number itu sama dengan nomor faktur ya. Nanti ada juga di jurnal penjualan atau sales journal invoice number, sama artinya adalah nomor faktur. Gunanya atau fungsinya mencatat semua nomor faktur berdasarkan transaksi. Jadi berdasarkan transaksi, kalau ada nomor fakturnya nanti kita isi di sini ya. Itu invoice number. Lalu yang kolom berikutnya ini adalah kolom description atau sama dengan keterangan. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mencatat nama-nama kreditur. Sekali lagi, ya, description itu fungsinya adalah untuk mencatat nama-nama kreditur. Nanti bagaimana cara mengisi atau menentukan nama krediturnya, nanti Bapak jelaskan pada saat prakteknya. Lalu, ya, pada kolom debit, ya, yang kolom ref ini itu kolom referensi, ya, biasanya ditulis, ya, diberi tanda cek saja. Kalau sudah diinput, diberi tanda cek. Tetapi yang penting di sini adalah kolom bagian debit. Kolom bagian debit pada jurnal pembelian itu ya, itu ada 3 bagian. Ya, yang pertama merchandise inventory. Merchandise inventory itu sama dengan ya persediaan barang dagang. Ya, nilainya itu nanti berapa? Kita isi di sini. Di kolom ya merchandise inventory. Sekali lagi kalau ditanya nanti apa artinya merchandise inventory, itu sama dengan persediaan barang dagang. Lalu fed in ya, value edited tax in ya, value edit tax in sama dengan PPN masukan. Ini untuk kolom fed in ya. Nanti PPN 10% yang tadi saya jelaskan itu kita isi di kolom ini. Lalu freight in itu sama dengan ongkos angkut ya, ongkos angkut pembelian. Itu kita isi kalau ada ongkos angkut berdasarkan faktur, nanti kita isi di sini. Lalu kolom kreditnya adalah account payable. Account payable itu adik sama dengan ya utang dagang. Nanti total utangnya itu kita isi di kolom ini. Itu untuk ya fungsi kolom, arti kolom pada jurnal pembelian. Jadi sebelum kita masuk ke praktek, saya ingin tanya dulu Anda, jurnal pembelian itu tadi istilahnya adalah purchase journal. Lalu fungsi jurnal pembelian tadi adalah untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Ya, itu betul ya. Lalu kita ya selesaikan, tuntaskan saja jurnal ini ya. Pada jurnal ini gunanya tadi adalah mencatat pembelian secara kredit. Oleh karena itu, ya, pada dokumen soal Anda silakan diperhatikan ya. Untuk pembelian secara kredit ini nanti dokumennya itu adalah faktur. Ya. Jadi sekali lagi, untuk diisi pada jurnal pembelian atau purchase journal ini nanti, dokumennya itu atau bukti transaksinya itu adalah faktur. Tapi ingat, adik-adik harus tahu bahwa faktur itu ada 2 kemarin. Ada faktur asli, ada faktur kopi. Nah, untuk faktur asli itu nanti adik-adik isi pada jurnal ini. Ya, isi pada purchase journal. Ya, silakan Anda buka, cari di soal Anda yang namanya faktur asli. Sehingga kalau ditanya di manakah tempat mencatat faktur asli, maka jawabannya adalah jurnal pembelian gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengisinya atau cara mencatatnya ke dalam jurnal pembelian ini? Silakan kita ya perhatikan. Itu ada pada halaman ya. Kita ikuti saja dulu berdasarkan urutan jurnal Anda.
Sehingga di dalam jurnal itu ya, jurnal pembelian yang pertama kita cari di halaman di tanggal 6 kalau saya tidak salah ya. Di tanggal 6 ya, di sini ya. Oh, ini faktur kopi ya. Ini faktur, ini lihat, ini tulisannya faktur tapi ada tulisan kopi ya. Nah, kalau ini nanti bukan di jurnal pembelian ya. Kenapa bukan di jurnal pembelian? Karena di sini adalah faktur kopi. Maka nanti itu ada jurnal berikutnya. Kita cari di ya, di transaksi berikutnya. Di transaksi berikutnya itu ya, di tanggal ini di tanggal berapa ini ya, tanggal 10, di tanggal 10 ya. Adik-adik tolong perhatikan baik-baik ya, dokumen Anda di halaman 12. Lihat di halaman 12 itu adalah faktur asli. Bagaimana cara mengisi faktur asli ini ke dalam jurnal pembelian? Ingat, hanya saya jelaskan satu faktur ini untuk seluruh faktur asli sebentar. Silakan Anda lanjutkan sendiri. Supaya tidak salah, tolong perhatikan cara ini. Untuk tanggal, ya, lihat di tanggal tadi, ya, di kolom ini, itu kita buka di faktur ini adalah tanggalnya, tanggal 10 Desember. Kita tinggal isi tanggal 10 ini saja, masuk di dalam kolom kecilnya 10. Itu berarti transaksi itu terjadi pada tanggal 10 Desember. Lalu invoice numbernya itu ada di sini adik, lihat ini ya, nomornya ini F05 ya, F05 di soal Anda itu ada ya, F05 itu berarti nomor fakturnya adalah F05. Itu untuk tanggal ya dan nomor faktur. Nanti pada praktek selanjutnya silakan Anda cari saja begini ya, tanggalnya tanggal berapa, cari, lalu nomornya nomor berapa. Nah, tinggal diisi saja. Lalu description, kolom description yang ini ya, yang ini. Ingat di sini tadi untuk mencatat nama supplier ya, atau lebih jelasnya mencatat nama tempat di mana barang itu dibeli. Mencatat nama tempat di mana barang itu dibeli ya. Lalu bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya, adik-adik nanti harus memperhatikan kop faktur ini ya, kop daripada faktur ini. Nah, kopnya itu adalah PT Margonda Sunterjaya nomor 22 Jakarta. Itu nanti adik-adik isi pada kolom description ya. Sekali lagi tolong perhatikan itu ya, perhatikan kop faktur ya, kop faktur asli maksudnya itu, kop faktur asli. Lalu kopnya itu isi di kolom description ya, bisa dipahami itu ya. Nah, itu cara mengisi kolom description. Lalu kolom refnya nanti itu dikasih tanda cek saja boleh. Tetapi kolom debit sekarang, mari kita perhatikan baik-baik faktur Anda ya. Pada faktur ini ya, kita lihat ya, kita perhatikan sama-sama. Di total harga ini ya, itu yang adik-adik isi pada kolom Merchandise Inventory ya. Jadi nilai persediaan barang dagangnya itu sama dengan 300 juta ya. 301 juta. 301 juta ini dikenakan PPN 10%, maka 10% kali 301 juta itu hasilnya sama dengan 30 juta 100. Jadi 30 juta 100 ini kita isi pada kolom fed in atau PPN masukan tadi itu ya. Nah, setelah itu selesai, kita lihat di sini kan tidak ada ongkos angkutnya ini ya. Tidak ada freight in-nya, maka kosongkan saja freight in-nya. Jadi di kolom freight in ini tidak usah diisi ya. Nah, lalu ya, total akhir 331 juta 100 ini kita isi di kolom account payable. Itu ya. Nah, selesai ya. Jadi kalau diisi seperti ini adik ya. Jadi ini tadi tanggal 10 ya, kita praktek ini ya. Lalu nomor fakturnya ya F05 itu sudah ya. Lalu di sini tadi adalah ya nomor description-nya kita lihat ya, PT Margonda ya. PT Margonda kita tinggal isi itu ya, PT Margonda. Nah, Margonda Sunterjaya Jakarta
Begitu saja ya. Nah, selesai kolom description ya, sudah tuntas. Lalu yang tadi itu ya, merchandise inventory. Merchandise inventory kita lihat di sini ya. Itu total harganya sama dengan 301 juta. 301 juta. Kita isi angka itu 301 juta. Nah, lalu ya kita masuk fade in-nya 10% dari ini ya. Itu tadi hasilnya sama dengan 30 juta 100 ya. 30 juta 100 kita isi di sini. 30 juta 100 ribu. Nah, itu ya. Nah, di sini itu tidak ada ya, tidak ada ongkos angkutnya, maka kita kosongkan saja. Fade in-nya kita kosongkan ya. Nah, ini kita tengahkan. Fade in-nya kita tengahkan ya, kosong berarti tidak ada. Lalu inventory, merchandise inventory ditambah fade in itu sama dengan account payable ya. Kita lihat totalnya tadi itu sama dengan 331 juta 100. 331 juta 100 ribu. Nah, gitu ya. Nah, itu cara mengisi fakturnya. Kalau itu sudah selesai, berarti faktur Anda ya, faktur asli Anda ini sudah selesai. Kalau itu sudah selesai, jangan lupa bubuhkan tanda tangan bahwa dokumen itu sudah selesai. Itu ya. Silakan lanjutkan lagi nanti. Silakan cari faktur asli berikutnya di dalam dokumen Anda itu ya. Dan prakteknya sama seperti ini ya. Kita perhatikan soal ini tadi di dokumen nomor dokumen transaksi nomor 10. Ini contoh untuk mengisi semua faktur asli selanjutnya. Bisa dipahami nih ya. Itu nanti kita akan periksa hasil pekerjaan Anda ya di akhir pertemuan ya. Mungkin pada pertengahan Oktober itu kita periksa semua hasil pekerjaannya. Ya, itu untuk jurnal pembelian ya.